perkenalkan, sebelumnya nama saya Soleh Kamaluddin. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lewat biodata yang ingin saya sampaikan. Ini kartu ujian saya untuk uji kinerja. Lanjutkan ke materi pembelajaran, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Cek. Gimana anak-anak? Suara Bapak jelas nggak? Halo? Bapak pastikan dulu suaranya terdengar jelas ya. Assalamualaikum. Siti Sokelios. Oke. Oh, ada. Ada ya? Kedengaran semuanya ya? Udah, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu pembelajaran daring. Walaupun kita belajar secara daring, jangan membuat kalian menjadi patah semangat. Kalian harus tetap semangat walaupun kita menjalankan pembelajaran di tengah wabah penyakit seperti sekarang ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh siapa? Saya, Pak. Oh, Syahrul, silakan. Silakan Syahrul untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Syahrul sudah memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat kita peroleh dengan baik. Anak-anak, kita absen dulu ya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, supaya kita tahu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Hari Rabu 18 November 2020. Kita cek ya. Cahyanti hadir ya. Oke, Andre, kemana Andre? Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak seperti biasa nih ada kuis terlebih dahulu, karena kita di pembelajaran ini kita sudah jam hampir jam siang ya, jadi jam di sini biasanya kalian sudah mulai mengantuk. Nah, untuk lebih ininya, ini ada yang ingin Bapak ada kuis nih, nanti Bapak share, bentar. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Ada, oke. Ini ada permainan dulu nih, ada kuis dulu ya sebelum kita memulai pelajaran supaya kalian sedikit fresh, nggak jenuh gitu kan dengan pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kita lakukan atau yang sebelumnya yang kalian lakukan dengan guru yang lain. Nah, ini ada kuis dulu nih. Tukang apa yang kalau dipanggil dia menjenguk ke atas? Tukang sumur, Pak. Ada lagi yang lain? Tukang bangunan, Pak. Tukang bangunan. Ada lagi yang lain? Tukang listrik. Tukang listrik. Tukang gali, Pak. Tukang gali. Oke, kita cek ya. Nah, tukang gali kubur ya, itu salah satunya. Mungkin tadi juga bisa betul juga ya. Kalau misalkan tukang apa tadi? Tukang listrik. Tapi kadang tukang listrik itu ada di atas melihatnya ke bawah ya. Kalau tukang Nah, kalau tukang sumur mungkin bisa juga ya. Tapi kadang yang nggak menggalinya itu naik juga ke atas ya. Ada yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama kita menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel, itu indikatornya ya. Kalau KD-nya itu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian KD yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun indikatornya, yang pertama menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang keduanya itu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Itu KD-nya. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama setelah kalian mempelajari atas ini, yang pertama mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Yang keduanya mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang terakhir, mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Itu KD, indikator dan tujuan yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini. Tapi pada
pertemuan sebelumnya ada prasyarat yang harus kalian penuhi, yaitu kalian harus mengetahui aljabar itu sendiri ya, sebelum kalian mengerjakan materi-materi pada pertemuan hari ini. Adapun dalam aljabar itu Bapak kembali mengingatkan ada apa saja? Konstanta. Nah, ada konstanta, kemudian apa lagi Sarul? Ada variabel, kemudian Koefisien. nah koefisien itu sendiri ya. Itu untuk tangan berarti ada yang masih ingat ya. Jadi jangan lupa ketika pembelajaran untuk persamaan linear satu variabel ini, prasyarat yang harus kalian ketahui atau prasyarat yang harus kalian penuhi, yang pertama itu salah satunya kalian harus mengetahui atau memahami aljabar itu sendiri. Tadi ada konstanta, ada variabel, ada koefisien itu ya. Kemudian ketika kalian mempelajari persamaan linear satu variabel, nanti kalian bisa juga menentukan nilai dari variabel itu sendiri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa menentukan nilai harga dari salah satu barang misalkan. Kemudian yang selanjutnya kalian juga bisa menentukan keseimbangan mana ketika harus seimbang antara misalkan dalam jumlah-jumlah itu yang kemarin yang sudah kita bahas juga, bisa mengetahui keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga keadaan seimbang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Oke, yang selanjutnya kita langsung saja ke materi, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum ke sini ya Bapak nih ada, coba kalian bisa nggak ini ada sebuah masalah, kelihatan belum ya? Belum. Oke. Ini Pak. Oke. Jadi di sini kita memiliki banyaknya permen yang diambil kita itu misalkan seperti X. Oke. Maka banyak permen yang diambil bulan adalah X tambah 3. Dan banyaknya permen yang diambil Siti adalah X tambah 2. Sehingga cuma yang diambil masing-masing adalah permen kita 6 buah sama dengan permen kita 2, bulan 6 tambah 3 Ya. sama dengan 9 buah menjadi 9 buah permen. Ya. Permen Siti 6 tambah 2 sama dengan 8 buah permen. Jadi jumlah permen yang diambil mereka bertiga adalah 23. Yang kalian lihat di sini apa? Coba bayangan kalian gimana? 2 buah es balok. 2 buah es balok. 2 buah es balok. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ada 2 buah es balok. Oke. Kalau dilambangkan jadi gimana itu? Es baloknya. Sisi kiri dan kanan yang seimbang, Pak. Oke, 2 sisi kiri dan kanan yang seimbang. Kemudian, coba ini ada gambar lagi. Ini jadi gimana sekarang? Dua sisi kiri dan 2 sisi kanan seimbang dengan pertimbangan 2 buah es balok, 1 telur lonjong. Nah, dengan 1 telur ya. Jadi tambahannya di sini ada 1 telur. Jadi kalau diibaratkan ini variabelnya jadi gimana? Misalkan yang ruas kiri ada berapa? 3. Ada 3. Kalau misalkan ruas kanan ada berapa? 3. Nah, kalau dilambangkan ini variabelnya telur itu sebagai apa? Variabel X. Berarti kalau misalkan diibaratkan berarti ruas kiri ada 2X, ruas kanan juga ada 2X. Nah, di sini terjadi keseimbangan atau nanti bisa dikatakan ekuivalen. Materinya. Nah, ini ada persamaan, masih di persamaan linear satu variabel ya. Seperti kemarin, yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel itu apa? Ada yang masih ingat? Kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, itu berarti masih ingat ya. Bagus. Siapa? Sinsa. Sinsa. Oke, terima kasih Sinsa itu ya. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, Bapak mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel, jangan lupa, yaitu kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau misalkan tandanya bukan sama dengan, itu berarti persamaan atau pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan nanti itu pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Kita lanjut. X dikurangi 5 sama dengan 8. Coba ada yang bisa menyelesaikannya? Saya Pak. Siapa? Saya Pak Sahrul. Sahrul. Yang lainnya ada nggak yang lainnya? Sebelum ke Sahrul? Ini soalnya itu X dikurangi 5 sama dengan 8. Coba gunakan langkah-langkah, misalkan yang kiri ditambah 5, yang kanan berarti nanti ditambah 5. Kalau yang kiri ditambah 2, yang kanan juga ditambah 2. Jadi kedua ruas itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Coba ada yang bisa menjelaskan? Atau misalkan ditulis di buku nanti dibacakan? Boleh, silahkan. Saya Pak. Boleh, silahkan.
Mau ditampilkan? Kalau mau ditampilkan silakan. Udah Pak. Ini dengan mengerjakan dengan cara simpel. Ya. Jadi di sini kita hanya memindahkan ruas saja, yang negatif 5 ke arah kanan dan yang 8-nya ke bawah. Jadi pindah ruas menjadi positif. Ya. Positif 5 dan X-nya turun ke bawah sama. Ya. Dan itu langsung ketemu hasil yaitu 13. Oke. 8 tambah. Oke, itu tepuk tangan untuk Syahrul ya. Terima kasih Syahrul. Ada yang lainnya nggak? Ada langkah yang lainnya? Coba yang lainnya, Bapak minta ada yang mau menampilkan. Jadi misalkan kedua ruasnya itu misalkan yang kiri ditambah negatif 5, berarti yang kanan juga harus negatif 5. Kalau yang kanannya ditambah 5, berarti yang kirinya juga ditambah. Ada cara yang lain nggak? Kalau yang barusan Syahrul juga betul, itu langkah sederhananya, langkah simpelnya itu sudah sangat bagus. Mungkin ada yang lain dengan cara menambah atau mengurangi ruas kiri dan kanan dengan angka yang sama? Ada yang lain? Sinsa, kita harus maklum keadaan kita seperti ini, kita bisa belajar daring juga, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan. Oke, silakan. Oke, Sinsa silakan. Ini X min 5 sama dengan 8 untuk kedua sisi. Ya. Ditambah dengan 2. Jadi X min 5 ditambah 2 sama dengan min 3, 8 ditambah 2 sama dengan 10, sehingga X sama dengan 10 ditambah 3, X sama dengan 13. X-nya 2, X min 3, min 5, ditambah 2-nya dari mana? Karena ditambah ruas keduanya. Oh, berarti kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama ya? Oke, itu salah satu langkah yang benar juga. Terima kasih, Sinsa ya. Tuh. Langkah yang barusan disampaikan oleh Syahrul juga betul, langkah yang disampaikan oleh Sinsa juga betul. Kalau Syahrul dengan cara yang sederhana, dengan cara memindah ruaskan yang kiri ke kanan dengan angka yang sesuai dengan di soal. Kalau yang Sinsa itu dengan menambahkan ruas kiri dan kanan dengan angka yang sama. Boleh saja, silakan. Itu bagaimana pemahaman kalian. Yang penting tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai. Tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada yang tahu langkah yang lain? Kalau tadi dengan tambah 2, kalau tadi dengan pindah ruas, ada yang lain? Anak-anak ada yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti itu salah satu langkahnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi materinya. Muhammad Agin. Muhammad Agin, silakan. Sebentar, Bapak cek dulu ininya. Nah, silakan Muhammad Agin. Di sini Pak, ya. Saya menggunakan cara yang simpel. Ya, silakan. Jadi bilangan 3 dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 3. Ya. Terus X di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri menjadi min. Ya. Dan negatif ya. Hasilnya menjadi 2X dikurangi X sama dengan 7 dikurangi 3. Ya. Dan hasilnya X sama dengan 4. Oke, itu bagus ya. Terima kasih Muhammad Agin. Itu ya, salah satu langkah mungkin ini sama dengan yang Syahrul tadi. Oke, bagus. Itu kalian sudah memahami. Jadi ya mau cara yang tadi ya cara yang simpel katanya boleh, tapi tetap penekanannya kita dengan cara menambah atau mengurangi ruas kiri maupun ruas kanan dengan bilangan yang sama. Ada yang lain yang mau menambahkan atau yang mau kira-kira mengoreksi? Pak, saya seperti ini langkahnya. Jadi nggak harus seperti teman yang lain. Misalnya, Pak, saya punya langkah yang baru. Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Atau misalkan kalian kan dari sebelumnya sudah beda-beda guru gitu kan. Jadi boleh silakan. Oh, saya mau Pak pemahamannya seperti ini. Jadi kita diskusikan ya. Ada yang mau mencoba lagi selain Agin? Mungkin Sipti atau Cahyanti atau Resti atau siapa? Silakan. Mungkin cukup Pak. Oh, sudah ya? Berarti itu oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ya yang barusan. Kita lihat, kita cek. Nah, ketika misalkan tadi, oh Pak, ini saya pindah ruas ke kanan, negatif. Ya, asalnya positif 3. Ingat ya, di sini bukan min tapi negatif ya. Jadi ketika misalkan nanti yang kirinya ditambah 3, berarti ketika pindah ruas menjadi negatif 3 atau yang asalnya positif 3 menjadi negatif 3. Ketika ruas kanan negatif 3, maka ruas kiri juga negatif 3. Atau ketika ruas kiri dikurangi 3, maka ruas kanan juga dikurangi 3. Berarti di sini nanti didapat 2x ditambah 3 dikurangi 3, nanti hasilnya 0. Kemudian nanti x ditambah 7 dikurangi 3, nanti hasilnya 4 ya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke bawah. 2x sama dengan x ditambah 4. Nah, di sini kita dapat 2x dikurangi x
sama dengan yang X-nya itu pindah ruas ya. Asalnya yang kanan pindah ruas ke kiri, asalnya positif jadi negatif. Ketika yang kiri dikurangi X, maka yang kanan juga harus dikurangi X. Makanya di sini 2X dikurangi X sama dengan X dikurangi X ditambah 4. Nah, nanti ke bawahnya kita dapat hasilnya sama dengan 2X dikurangi X itu berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Di sini X nilainya. Kemudian yang X dikurangi X berarti 0. Ya, kemudian ditambah 4. Berarti nanti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jadi didapat X itu sama dengan 4 ya. Oke. X itu sama dengan 4. Oke, berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. 3X sama dengan 21. Gimana? Kita memiliki angka yang simple, jadi di sini kita hanya membaginya saja, X-nya turunin, terus 21-nya dibagi 3. Ya, hasilnya 7. Bagus, tepuk tangan. Ini Sarul bagus ya. Terima kasih Sarul sudah mau menjelaskan. Oke, itu teman-teman yang lainnya. Jadi yang lainnya Bapak harapkan lebih aktif juga ya supaya kalian lebih memahami ya. Kalau misalkan nanti pas ya nggak ngerti sebelah sini, jadi nanti juga yang ini silakan. Gimana cara menyelesaikan soal di bawah ini ya. Ini gabungan dari soal-soal yang awal di atas ya. Kalau yang tadi mungkin hanya sebagian dulu. Kalau ini sekarang kita sudah mulai kompleks lah istilahnya soal-soalnya supaya kalian lebih memahami lagi. Coba ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau menjelaskan hasilnya seperti apa? Jangan ragu ya. Jadi sambil menunggu kalian menjawab ya. Bapak tunggu. Jadi silakan yang mau menjawab semuanya boleh. Bapak kasih kesempatan untuk menjelaskan ya. Ini kalian tinggal melanjutkan materi ini, soal ini. Cara penyelesaiannya atau nilainya berapa. Ketika 3X dikurangi 5 sama dengan X ditambah 7. Nah, ini ekuivalen ya. Ini lambang ekuivalen jangan lupa ya. Itu ada lambang ekuivalen ya. Jangan sampai kalian lupa. Oh ini apa ya Pak ya. Ini ekuivalen ya. Jadi arti ekuivalen itu ruas kiri dan ruas kanan sama ya, atau nanti hasilnya akan sama. Ketika yang kiri ditambah dengan nilai yang sama, maka yang kanan juga ditambah dengan nilai yang sama atau dikurangi ditambah atau dikurangi dengan nilai yang sama. Ada yang mau menjelaskan? Hasilnya kira-kira berapa? Silakan. Gini Pak. Oh, sebentar. Bentar, Bapak tampilkan dulu yang kaliannya ya. Nah, oke, gimana? Selanjutnya mungkin bisa Bapak dijelaskan. Boleh sama Sipti, sama Farhan, Ai Cahyanti, atau siapa saja, Sinsa. Apa? Atau sama siapa? Sama Farhan, Ai Cahyanti. Silakan Sinsa, yang lainnya. Kalau Sarul sudah tadi, Resti mungkin. Ihsan atau siapapun silakan. Ya, mau mencoba dulu. Nanti kalau misalkan emang kesulitan, kita akan bahas bareng. Intinya supaya kalian nanti bisa mengerti gitu, ya. Tidak ada apa. Siapa? Kita lanjutkan. Ini fokus ke sini. Ya, lebih fokus ke sini. Jadi berapa? Silakan. Berapa? Ada yang mau menambahkan? Bapak ngasih kesempatan dulu supaya kaliannya mengerti gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan benar-benar tidak mengerti, baru kita bahas ya. Bapak, karena yang Bapak harapkan itu keaktifan dari semuanya untuk mau mencoba terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita bahas barusan dengan soal-soal ini gitu. Kalau tadi soalnya sederhana, mungkin ini emang agak sedikit lebih kompleks karena ini gabungan dari soal-soal yang tadi gitu ya. Ada? Mungkin Pak bahas aja Pak. Oke. Karena bingung ya? Ya Pak. Oke. Di sini kita lanjutkan. Ketika negatif 5 ditambah, ini kan 3X dikurangi 5 ditambah 5, kemudian X ditambah 7 dikurangi 5. Artinya nanti negatif 5 ditambah 5 itu nilainya 0. Nanti hasilnya itu 3X dikurangi 0 lah. Nanti hasilnya 3X ya. Ini tadi 7 nah di sini ya. Oh ini ditambah ya. Ini ditambah karena kalau ini ditambah 5 berarti yang kanan juga ditambah 5 ya. Ini salah ini lambang. Ini ditambah 5. Nanti 7 ditambah 5 itu 12. Nanti diperoleh ya 3X 3X kalau misalkan ruas kiri kita pindah ke ruas kiri si X yang ini
berarti dikurangi X, karena ini positif jadi negatif. Kemudian yang X ini ketika yang kiri dikurangi X, maka yang kanan juga dikurangi X. Berarti nanti 3X itu kan nilainya 1, berarti 3X dikurangi 1 sama dengan nanti 2 ya. Kemudian X dikurangi X atau 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Nah, nanti kita dapat nilainya itu ya. Berarti nanti 2X sama dengan 12. Nah, baru nanti kita turunkan dan yang duanya dibagi ya, nanti kita dapat X itu sama dengan 6. 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal di sini adalah nilai X-nya itu adalah, atau nilai variabel dari X-nya itu adalah 6. Tuh ya. Oke, semuanya supaya lebih mengerti lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Pak. Apa? Tadi dari materi Bapak itu menjelaskan kalau di sini masih persamaan linear satu variabel. Ya. Apakah persamaan linear itu ada persamaan linear selain satu variabel? Oh iya, oke. Terima kasih. Yang barusan itu Aisyah Yanti ya. Oke. Coba Bapak pengen tampilkan yang diulangi lagi pertanyaan sambil ditampilkan kameranya di open supaya Bapak bisa melihat ya. Supaya Bapak bisa melihat. Diulangi lagi pertanyaannya supaya terlihat di sini di kamera di sini. Ya, silakan diulangi. Aisyah Yanti pertanyaannya barusan. Aisyah Yanti, bisa kedengaran suara Bapak? Bisa, Pak. Ya, silakan coba. Bertanyanya sambil kalau bisa di open kameranya, kalau misalkan pas susah ya udah nggak apa-apa. Tapi diulangi lagi pertanyaannya gitu maksudnya. Gimana? Bentar, Pak. Ya. Kita tunggu ya pertanyaannya itu supaya kedengaran jelas oleh teman yang lain. Soalnya barusan Bapak nah, itu silakan. Gimana? Aisyah Yanti silakan. Jadi Pak, kan tadi menurut penjelasan Bapak, ya. Kita masih di persamaan linear satu variabel. Ya, ya. Apakah persamaan linear itu ada banyak? Ada yang lain gitu. Linear. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aisyah Yanti ya. Jadi untuk pembahasan persamaan linear itu banyak ya. Nanti ada persamaan linear 2 variabel gitu kan. Nanti ada persamaan linear 3 variabel, nanti dilambangkan dengan X, Y kalau 2 variabel, kalau 3 variabel nanti dengan X, Y dan Z gitu. Jadi itu ya. Jadi ini dasar sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi, makanya kalian harus lebih memahami materi ini gitu ya. Itu bagus ya Aisyah Yanti. Terima kasih Aisyah Yanti. Tepuk tangan untuk Aisyah Yanti ya. Oke, yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke LKPD supaya kaliannya lebih istilahnya lebih memahami? Ada yang mau tanyakan lagi? Atau cukup? Oke, cukup jelas. Ya. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya supaya kalian lebih memahami materi yang barusan kita bahas dari mulai awal tadi sampai yang barusan ya. Bapak ada LKPD, nanti kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan nama kelompoknya atau sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Materi bisa diakses di Google Classroom, di grup WA ya. Kalau misalkan susah di Classroom, Bapak sudah share juga materinya di grup WA ya. Silakan dikerjakan dulu ya, diskusikan dengan temannya sejauh mana kalian nanti mengerti atau tidaknya, supaya nanti ketika pelaksanaannya itu, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian nanti di akhir setelah beres mengerjakan ya, kalian nanti harus menampilkan hasil kerja kelompoknya itu ya. Jadi kalian nanti presentasikan misalkan hasil kerja kelompoknya itu, Pak, di kelompok saya ini hasilnya, nanti sampaikan bagaimana cara menjawab soal-soalnya gimana, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya gimana ya. Bisa ya. Di Classroom juga sebenarnya sudah ada. Kemudian Bapak juga share di grup WA juga sudah ya. Silakan kalian kerjakan dulu dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi untuk materi yang ada di grup WA tersebut. Nah, seperti ini tampilannya untuk LKPD-nya. Ada beberapa soal yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya. Silakan untuk jangan ragu-ragu untuk berdiskusi ya dengan temannya. Ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan ya. Silakan ya. Bisa ya? Silakan didiskusikan. Silakan berdiskusi untuk soal yang ada di LKPD tersebut. Kalau misalkan hasil diskusinya itu kalian tidak mengerti, boleh nanti kalian tanyakan ke Bapak. Ya, nanti di akhir kita kalian presentasikan hasilnya. Nanti kita koreksi sejauh mana kalian paham atau tidaknya. Silakan kalian diskusi. Ya,
Salah satunya dimatikan dulu ya mikrofonnya supaya jadi satu-satu ya kalau yang... Ya, Rup. Bisa kita diskusi Bisa. tentang soal nomor 1. Gimana cara kamu untuk menyelesaikan soal yang nomor 1 ini, yang tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel di bawah ini dengan melengkapi langkah-langkah yang telah disediakan. 4W negatif 8 sama dengan 2W tambah B. Gimana? Itu tambah 6 ya? Tambah 6 ya? Jadi gini ya, Rup. Di sini kan ada 4W, negatif 8 dikurang 8 sama dengan 2W ditambah 6. Nah, cara penyelesaiannya, turun 4W ke bawah, dikurangi 8 ditambah 8, sama dengan 2W ditambah 8 ditambah 6. Turun 4W sama dengan hasil, turun lagi 2W ditambah hasil dari 8 ditambah 6, yaitu 14. Terus 4W dikurang 2W sama dengan 2W dikurang 2W. Nah, itu boleh ditampilkan 14, ya. lalu turun lagi 2W sama dengan 14. Lalu turun lagi W sama dengan 14 per 2. Atau 14 dibagi 2, lalu turun lagi W dan hasilnya sama dengan 7. Nah, jadi kayak gitu, Rul. Kalau nggak salah. silakan yang lainnya ya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan yang lainnya sambil ini tuh ada temannya yang sedang berdiskusi juga, kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lainnya silakan sambil berdiskusi juga ya. Jangan sukan-sukan, kalau mau bertanya boleh karena kita sistemnya daring, kita jauh dari teman kita. Jadi kalian boleh saling menyapa dengan memanggil temannya bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Itu ya, bagus barusan kelompok dari SIPTI ini sudah mau berdiskusi ya. Untuk yang lainnya Bapak tunggu ya kalian untuk melaksanakan diskusi kelompoknya. Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk mengerjakan soalnya. Silahkan dikerjakan dengan teman-temannya supaya kalian lebih memahami ya. Nanti di akhir hasil dari diskusi seperti barusan itu nanti dipresentasikan oleh salah satu orang ya, salah satu orang dari kelompoknya. Bapak minta nanti dari kelompok yang mengerjakan soal nomor 1, dari kelompok yang mengerjakan soal nomor 2 perwakilannya saja, berarti ada 2 orang, nanti siapa saja boleh ya. Nanti di akhir kita masih ada 10 menit lagi ya. Sudah habis ya? Nah, Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Silakan, mau dari kelompok siapa? Nomor 1 siapa? Misalkan nomor 2 siapa? Silakan perwakilan saja. Mau nomor berapa? Farhan mau mencoba dari hasil diskusi dengan kelompoknya boleh. Atau Sipti, atau Ani Cahyanti, atau Sinsa. Silakan. Nomor 2 tuh bukan gue kan? Ya. Silakan. Yang mau mempresentasikan. Silakan, boleh gantian. Siapa? Apa, Syarul? Ya, jadi di sini saya dan Siti, kalau untuk nomor 2 tidak mungkin untuk mempresentasikan. Oke. Mau nomor berapa? Mau nomor berapa? Mau nomor berapa? Nomor 2, Pak. Oh, boleh. Mau sama siapa? Mau sama Siti atau itunya open kameranya ya? Bukan, Pak. Jadi gini, Pak, nomor 2 itu jadi nggak bisa mempresentasikan. Oke. Jadi kami Siti sama Sahrul tuh masih bingung gitu, Pak. Oke. Nanti kita tunggu dari kelompok yang lain ya. Untuk yang nomor 2 kita tunggu dari kelompok yang lain. Berarti yang nomor 1 silakan mau dipresentasikan. Jawaban dari kelompoknya tadi diulangi silakan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa dari awal supaya lebih jelas lagi untuk kelompok yang lain. Oke, siap. Mungkin kalau untuk nomor 1 bisa saya presentasikan. Boleh, silakan diperlihatkan ya itunya kameranya di open, diperlihatkan hasil pengerjaannya supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Mungkin kalau misalkan cuma diucapkan takutnya salah atau miskonsepsi ya, artinya salah pemahaman nanti takutnya. Jadi silakan dibuka, diperlihatkan langkah pengerjaannya gitu. Silakan Syahrul. Silakan. Soal dari nomor 1 yaitu tentukan Ya. penyelesaian dan samaan linear satu variabel di bawah ini dengan melengkapi langkah-langkah yang telah disediakan. Ya. W negatif 8 sama dengan 2W tambah 8. Ya. Di sini kita mendiskusikannya dan kami telah mempunyai jawabannya yaitu Udah kelihatan. Langkah-langkahnya tuh katanya temannya Farhan gak kelihatan. Sambil disebutkan langkah-langkahnya ya.
Silakan. Udah klik. Sudah. Tangan. Udah. Silakan. Jadi di sini kita hanya menurunkan. Yang lainnya di mute dulu ya supaya ini Sarulnya terdengar suaranya. Silakan. 2W. Nah, di sini kita hanya W negatif 8 ditambah 8. Ya. Sama dengan 2W tambah 8 tambah 6. Ya. Terus kita simpulkan lagi 4W turun ke bawah. Ya. 2W sama dengan 2W tambah 14. Oke. 14 ini hasil 8 tambah 6. Ya. Terus balikan lagi 4W negatif 2W. Yang negatif 2W ini dari ruas kanan. Ya. Ini positif, jadi negatif. Nah, 2W negatif 2W ditambah 14. Ya. 14 ini masih ke bawah ya. Ya. Terus? W sama dengan 14. Ya. Ini kita mempunyai nilai 2W di sini. Nah, jadi 14 dibagi 2. Ya. 2 ini. Jadi W ini sama dengan hasilnya 7. 7 dari 14 dibagi 2. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Sarul dan Sipti. Itu bagus ya. W-nya betul sama dengan nilainya 7. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, itu perwakilan dari kelompok Sipti dan Sarul sudah menjelaskan untuk soal yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, silakan ada yang kelompok yang lain? Atau sudah dianggap cukup? Mengerti? Oke, cukup ya. Kalau cukup, ini ada soal atau evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sama Bapak akan sharekan juga supaya lebih memahami. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang dapat kalian misalkan barusan tahu itu berarti yang pertama tadi persamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nanti di akhir kalian Bapak minta kesimpulannya ya. Jadi kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan ya itu untuk persamaan linear satu variabel. Kemudian yang barusan bisa juga cara menyelesaikannya itu dengan cara menambah atau mengurangi ruas kiri dengan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, selanjutnya supaya lebih memahaminya lagi, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bapak share juga nanti di sekarang ya, Bapak share juga di Classroom dan juga di Google Form, kemudian di grup WA. Kalau misalkan yang susah untuk mengakses di Google Classroom atau di Google Form yang sudah disediakan, ada di grup WA, silakan dikerjakan jawabannya. Kalian ada 2 soal ya, ada PG dan esai. Untuk yang PG-nya silakan dikerjakan dan yang esainya nanti mungkin akan diperiksa setelah pembelajaran selesai. Untuk yang PG mungkin bisa langsung muncul jawabannya kalau yang mengerjakan di Google Form ya. Jadi itu otomatis nanti nilainya ada. Nah, untuk soal evaluasinya Bapak munculkan. Silahkan kalian kerjakan, ini sudah bisa diakses ya. Kalau yang kesusahan Pak, saya tidak bisa membuka aplikasinya, itu ada di grup WA. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya itu 30 menit, silahkan dikerjakan. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, silakan dikerjakan dulu soalnya. Ini ada, kalau misalkan yang belum kelihatan ada 5 PG dan ada 5 esai ya. Untuk soalnya, silakan untuk yang PG itu nanti bisa otomatis ada jawabannya. Kalau yang esai nanti Bapak harus periksa terlebih dahulu. Nanti Bapak cek hasil jawaban kaliannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalian menjawabnya dengan serius soal-soal yang Bapak berikan ini supaya pemahaman kalian tentang persamaan linear satu variabel, menentukan nilai dari variabel itu sendiri bisa kalian pahami dengan sepenuhnya ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Silakan diperiksa kembali jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Kalian koreksi lagi sebelum nanti dikumpulkan ya. Dicek lagi ya, bisa ya? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan. Soal yang ininya kelihatan di kalian?
Iya, iya. Silakan. Jadi kalau misalkan yang kesusahan Pak, saya nggak muncul di WA, saya nggak muncul di ini, jadi Bapak langsung saja di Google Meet-nya ditampilkan, ya. Kalau misalkan yang kesusahan melihat soalnya. Oke, waktunya. Tidak kelihatan, Pak. Apa? Kelihatan? Kelihatan di tampilan, Pak. Oke, belum. Ini kelihatan sekarang? Belum, Pak. Bentar. Nih, sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ada 5 PG dan 5 esai ya. Untuk yang PG-nya nanti bisa langsung ada jawabannya. Kalau untuk yang esai nanti Bapak cek kembali, periksa kembali, mungkin di pertemuan yang berikutnya nanti Bapak sampaikan nilainya berapa. Oke, waktunya sebentar lagi mau habis. Silakan diperiksa kembali. Nah, untuk kalian bisa mengecek sejauh mana soal atau jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silakan dikumpulkan. Kalau yang melalui Google Form, silakan kalian klik kirim atau selesai. Kalau yang mengerjakannya manual, silakan dipoto. Ya, silakan dikirimkan di Classroom atau di Japri ke Bapak juga boleh. Silakan. Ya, nanti untuk penilaiannya, untuk yang PG mungkin itu sudah bisa langsung muncul. Kalau untuk yang esai, Bapak harus periksa dulu. Nanti hasilnya Bapak umumkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, di akhir ini, di akhir pembelajaran ini, Bapak pengen ada yang mau menyimpulkan ini dari kalian, apa sih pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Izin. Silakan, siapa? Ya, silakan Agin. Jadi untuk pertemuan hari ini, ya, kita mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Ya. Linear satu variabel adalah kalimat yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Untuk bentuk umumnya, bentuk umum persamaannya adalah AX ditambah B sama dengan 0, Ya. dengan A bukan sama dengan 0. Oke. Cara penyelesaian dapat dilakukan secara substitusi. Oke, salah satunya itu. Kemudian, oke, itu bagus. Terima kasih untuk Maman Agin. Yang selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Baru. Saya, Pak. Silakan Sinsa. Dibuka coba kameranya. kesimpulannya. Kameranya dibuka. Di open kameranya. Pak. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya, Ya. prinsip suatu persamaan Ya. dikatakan ekuivalen jika persamaan tersebut memiliki himpunan penyelesaian Ya. yang sama, lambangkan dengan tanda sama dengan kiri kanan. Ya. Caranya dengan mengurangi atau menambah dua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sinsa ya. Terima kasih Sinsa sudah mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga materi-materi yang barusan sudah Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian ya. Semoga juga nanti ke depannya pada pertemuan yang akan datang kalian bisa lebih semangat lagi ya. Adapun mungkin tadi itu kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kemudian untuk nilai ya, nilai yang barusan kalian kerjakan nanti Bapak akan sampaikan untuk yang esainya pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita masih di persamaan linear satu variabel. Jangan lupa kalian nanti baca-baca, kalian nanti cek kembali materinya supaya kalian nanti pada pertemuan yang akan datang bisa lebih memahami. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Silakan untuk di akhir pertemuan ini ada yang memimpin doa sama siapa? Saya, Pak. Oh, silakan Isan, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dari ini, ya. marilah kita berdoa. Ya, silakan. Dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih Isan yang sudah memimpin doa pada kesempatan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan barokah untuk kita ke depannya dan untuk kalian secara keseluruhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa sekali lagi untuk pertemuan yang akan datang ya, materinya masih di persamaan linear satu variabel dan juga untuk tugasnya silahkan juga dikerjakan. Ya, Bapak tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.